Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Summa salatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Hadratul ulama wal qurama, wabil khusus segenap pengurus dan jamaah Masjid Arafah yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikarunia sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan bersalawat itu semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar kita yaumul akhir atau yaumul qiyamah nanti kita memperoleh syafaat atau pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, mengawali taklim pada kesempatan malam ini, mari kita bersama mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, mendoakan para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terlebih yang telah mewakafkan, memperjuangkan Masjid Arafah ini dan juga segala kegiatan yang ada di Masjid Arafah ini. Kita mendoakan anak cucu keturunan kita semoga semua dijadikan saleh, salihah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita atau keluarga kita atau warga yang tinggal di sekitar Masjid Arafah ini, yang sakit kita doakan segera diangkat penyakitnya, diganti dengan sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan taklim malam ini kita akan mengkaji beberapa ayat yang ayat ini sangat masyhur dan mayoritas kita umat Islam menghafal. Apalagi kita orang Nahdliyin yang terbiasa dengan membaca tahlil, membaca Ratilul Haddad, terdapat ayat ini, yaitu beberapa ayat di awal Al-Baqarah. Ayat ini mengandung beberapa pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan beragama kita. Surah ini termasuk surah terpanjang dalam Al-Quran, dan kita belajar mengkaji, walaupun kita membaca Quran tanpa mengetahui artinya pun, pahala di sisi Allah tetap ada. Apalagi kalau sedikit kita memahami tentang apa yang kita baca, maka nilainya jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat atau surat ini diawali dengan mafatihus suwar, huruf-huruf yang disambung, yang dibaca sesuai dengan nama aslinya. Alif Lam Mim. Dan dalam Quran banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf yang dibaca sesuai dengan aslinya. Ada yang satu huruf Qaf, satu huruf Nun, satu huruf Shad, satu huruf. Ada yang dua huruf
Yasin 2 huruf. Ada yang 3 huruf, alif lam mim, alif lam ra 3 huruf. Ada yang 4 huruf, alif lam mim ra. Ada yang 5 huruf, kaf ha ya ain shad, awal surah Maryam. Ini termasuk rahasia Allah. Walaupun ada beberapa ulama tafsir yang mencoba mentafsirkan ini, tapi yang namanya tafsir itu kadang terjadi silang pendapat antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Misalnya dalam tafsir Jalalain yang bagian pinggirnya itu ada keterangan kalau alif lam mim itu sebagai simbol dari turunnya Al-Quran. Alif dimaknai dengan Allah, lam dimaknai dengan Jibril, diambil huruf yang belakang. Kemudian mim diambil dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka proses turunnya Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu tafsiran pasti benar? Wallahu a'lam. Wong namanya tafsir. Tafsir itu bisa benar, bisa enggak. Maka bisa setuju, bisa enggak. Kalau ayat Qur'annya pasti benar, tetapi kalau tafsiran belum tentu. Contoh lain, Yasin. Kalau kita buka di Quran terjemah, biasanya tulisannya ditulis Yasin lagi. Atau kalau enggak biasanya wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang maha lebih tahu dari maksudnya ini. Tetapi dalam tafsir Yasin yang ditulis oleh Syekh Hamami Zadah, beliau menafsirkan Yasin itu maksudnya ya insan, wahai manusia. Lah manusia siapa yang dimaksud? Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi ini tafsir. Tafsir itu ada yang setuju, ada yang tidak. Termasuk di ayat pertama dalam surah Al-Baqarah diawali dengan alif lam. Kemudian ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika itulah alkitabu, alkitab. Yang dimaksud alkitab di sini tentu adalah Al-Qur'an. Walaupun konotasinya kalau sekarang Alkitab itu adalah yang dipakai oleh saudara kita yang beragama lain. Tetapi yang dimaksud dalam Al-Quran ini, dzalikal kitab, itulah kitab, itu adalah Quran. La raiba, yang tidak ada keraguan sedikit pun fihi, di dalam kitab itu. Banyak hal-hal yang di luar jangkauan akal sehat kita, tapi kita percaya. Karena yang mengabarkan Quran dan itu terdapat dalam Quran. Siksa kubur, nikmat kubur, itu kan di luar jangkauan akal kita. Akal kita tidak nyampe. Pahala, dosa, surga, neraka, itu sesuatu yang akal kita ya tidak nyampe, Pak. Tapi kenapa kita percaya adanya pahala, kita percaya adanya dosa, kita percaya adanya surga dan neraka? Quran yang mengabarkan. La raiba, sebagai seorang mukmin harus tidak ragu sedikit pun fihi, yang dikabarkan oleh Quran. Walaupun akal kita bahkan panca indera kita itu tidak bisa menjangkau itu. Kita sering ngomong insya Allah kalau sedekah dapat pahala. Kalau kita ditanya pahala itu apa, bentuknya kayak apa, kita nggak tahu Pak. Akal kita nggak bisa nyangkau. Tapi kita percaya bahwa pahala itu ada, dosa juga ada. Kenapa kita percaya? La raiba fi, itu ada dalam Quran, dan orang yang muttaqin akan selalu percaya, tidak ada ragu sedikit pun. Hudan, fungsinya Quran menjadi petunjuk. Kalau ibarat orang laut dulu navigasi, apa namanya? Nah, navigasi hidup kita itu Quran, Pak. Cuman bagaimana kita akan bisa menjadikan navigasi itu, Quran itu sebagai navigasi, kalau kita baca juga kerepotan. Ibarat orang belayar, navigasinya kita nggak bisa baca, ya kan sama aja.
Kita itu terkadang ketika Quran itu dilecehkan marah. Kayak kasus 2017 Pak ya. Di Jakarta ini kayak apa kemarahan masyarakat Jakarta dan Indonesia. Ketika ada salah satu pejabat negara yang mungkin entah bagaimana yang kita nilai melecehkan Quran. Kita marah, tapi kita sendiri terkadang terhadap Quran cuek. Yang lebih miris itu kadang Pak. Ini menurut pandangan pribadi saya Pak. Ketika akad nikah, mas kawinnya seperang Al-Quran dan seperangkat alat sholat. Apakah nggak boleh? Boleh, silahkan. Tetapi yang naifnya selesai itu Quran nggak pernah dicolek-colek, cuman jadi penghias lemari. Di bupet itu dipajang di situ sebagai penanda bahwa ini orang Islam, mas kawinnya pakai Quran. Nanti kadang keluar-keluar kalau itu bininya hamil 7 bulan, nah Quran diambil tuh, baca surah Yusuf sama surah Maryam. Itu kadang kalau saya tanya maksudnya apa orang hamil dibacain surat Yusuf sama surat Maryam? Biar ganteng kayak Yusuf. Kalau perempuan cantik kayak Maryam gitu ya. Kalau kata saya mah mimpi Pak. Kita orang Indonesia Pak, ditakdirkan orang Indonesia, gen-gen Asia itu ya begini, minimalis Pak. Fisiknya ya kecil, pendek. Coba kalau kita lagi umroh haji itu kan, ya Allah orang Indonesia kelihatan banget. Lah kok ngimpi punya anak fisiknya kayak Nabi Yusuf, loh kayaknya malah mencurigakan loh. Seandainya bener loh Pak, bapak emaknya asli orang Indonesia yang fisiknya kecil-kecil begini, kulit agak gelap. Lah rajin baca Yusuf, begitu lahir laki bener kayak Nabi Yusuf, fisiknya gede, tinggi, putih, ganteng, hidung mancung. Itu nanti kalau gede, tetangga kanan kiri malah pada seudon. Itu bapak emaknya begitu, kok anaknya begitu. Bener ya. Seudon orang-orang Pak. Yang dimaksud itu bukan fisiknya Pak, ganteng akhlaknya, ganteng kepribadiannya. Nabi Yusuf itu dari kecil udah dikerjain mulu sama saudara-saudaranya. Pura-pura diajak gembala kambing cemplungin sumur. Begitu di dalam sumur ditemu orang dijadiin budak. Udah dijadiin budak, dibeli sama pejabat negara, dituduh nyenengi bininya pejabat negara. Hidupnya waktu mudanya kalau bahasa orang bojong tuh blangsak. Tapi walaupun akhirnya karena buah kesabaran, buah akhlak budi pekertinya diangkat jadi menteri, jadi pembesar. Walaupun waktu mudanya ya kayak kita. Kembali, Quran itu sebagai navigasi kehidupan kita, patokannya Quran. Cuman tadi sayang disayang, kadang kita untuk membaca Quran aja masih kerepotan. Kadang yang sudah bisa baca juga nunggu Ramadan. Kalau Ramadan mah ya Allah luar biasa. Tapi begitu Ramadan selesai, Quran masuk lagi jebret, keluar lagi Ramadan tahun depan. Nah ini yang harus kebiasaan kita rubah. Dan nggak ada kata terlambat bagi orang yang mau belajar Quran. Yang ada itu kadang gengsi, malu. Tapi bagi orang yang dengan semangat mau, ya insya Allah. Di rumah saya itu setiap malam Selasa itu pengajian ibu-ibu. Ya ngaji awalnya dulu ngikro, Pak. Ngikro ada yang ngikro 1, ngikro 2. Tapi mereka saya semangati, jangan malu. Jangan gengsi walaupun anak kita udah pinter Quran kita belum bisa, jangan malu. Alhamdulillah Pak, semenjak 2017 sampai sekarang udah pada Al-Quran. Ya masih ada yang baru masuk ngikro. Ya mulai dari ngikro 1 A ba. Ya itu saya semangati, jangan malu, jangan gengsi, asal semangat setiap malam Selasa hadir, insya Allah. Ya Alhamdulillah waktu Covid jalan tetap jalan terus, ya Alhamdulillah. Yang penting semangatnya, nggak ada kata terlambat. Hudan, bagi siapa Quran itu menjadi navigasi? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa itu yang bagaimana? Apakah yang selalu pakai baju gini? Ini kan orang bilangnya baju takwa ya Pak. Apakah kalau yang pakai kaos gak takwa? Ya belum tentu. Baju bukan ukuran. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum
Allah nggak nilai bagaimana ini pembungkusnya, nggak nilai fisik kita, tapi yang dinilai oleh Allah hati kita. Kalau di sini ada rasa takwa, itulah inna akramakum indallahi atqakum. Lah, muttaqin itu yang kayak apa? Orang bertakwa itu kayak apa? Nah, ini kemudian dilanjutkan di ayat yang ketiga. Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya tafsir Quran bil Quran, ayat bil ayat. Ayat menafsirkan ayat. Ayat Quran kemudian ditafsirkan oleh ayat Quran dengan ayat selanjutnya. Kalau dalam ilmu tafsir itu kan tafsir yang tertinggi itu Quran diterjemahkan dengan Quran, Quran ditafsirkan dengan Quran. Kemudian kedua, tingkatan kedua Quran yang ditafsirkan dengan hadis. Kemudian yang ketiga Quran ditafsirkan dengan athar. Athar itu makalah sahabat. Sahabat itu orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi. Itu namanya sahabat. Orang yang pernah hidup sezaman dengan Nabi dalam keadaan iman, itu disebut sahabat. Setelah generasi itu namanya tabi'in. Setelah itu tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in terus sampai pakai ulama, sampai ke guru-guru sampai ke kita. Nah, itu tingkatan-tingkatan dalam tafsir Quran. Lah, ayat ini surah Al-Baqarah yang al-hudan lil muttaqin. Itu ayatnya. Kemudian ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Siapa itu orang yang muttaqin? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang muttaqin itu yang pertama. Ini tafsir ayat dengan ayat. Yang pasti benar kalau ini, Pak. Karena Quran dengan Quran. Qurannya benar, tafsirannya yang dari Quran ya benar. Kalau Quran dengan makalah ulama masih ada pertentangan. Tapi kalau Quran dengan Quran mayoritas semuanya setuju. Bukan mayoritas, ya setuju. Siapa itu orang muttaqin? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang yu'minuna, mereka iman bil ghaibi, dengan yang ghaib. Ghaib itu definisinya adalah segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan panca indera kita. Mata nggak pernah melihat, kuping nggak pernah dengar, kulit nggak bisa ngeraba. Wis itu ghaib. Dah, rukun iman yang 6 yang kita percaya itu semuanya bagi kita 99,9 kalau boleh dibilang begitu, ghaib, Pak. Rukun iman itu yang 6 yang kita hafal dari dulu zaman kita kecil itu 99,9% ghaib. Loh, perinciannya gimana? Pertama, iman pada Allah. Allah yang maha ghaib. Allah maha ghaib. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah bagi kita ghaib. Ada yang pernah ketemu malaikat? Enggak ada ya? Apa ada yang pengen ketemu? Kalau ada harapan pengen ketemu Israel bisa, Pak. Gampang, asal keluar situ kan jalan raya depan. Insyaallah temu. Cuma caranya yang gak bagus. Kalau dulu ada yang ngaku-ngaku bininya malaikat. Yang perempuan siapa dulu namanya? Lia Eden. Nah, ngaku-ngaku bininya Jibril. Nah, coba kalau dia ngaku-ngaku bininya Israel, Pak. Polisi mau nangkep ditakut-takutin. Ayo loh, saya bilangin laki gue Israel mencabut nyawa. Malaikat bagi kita semuanya gaib. Kita nggak pernah tahu malaikat itu kayak apa. Kalau ciri-ciri kita tahu, misalnya dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Ahmad Al-Marzuki itu beliau menulis satu bab satu syair, wal malakul ladzi bila aqil wa la aqla la syurba wa la nauma lahum. Nah, itu dalam Aqidatul Awam biasanya kalau anak-anak santri dulu suruh ngapal. Wal malakul ladzi bila abin wa malaikat itu makhluk Allah yang dicipta tanpa bapak, tanpa ibu. La aqla la syurba wa la nauma lahum. Enggak makan, enggak minum, enggak tidur, itu malaikat. Tapi laki perempuan enggak ada keterangannya. Wallahu a'lam. Malaikat itu makhluk statis. Makhluk yang dari dulu ya gitu-gitu aja. Tapi kita wajib percaya dan kita ya insya Allah yakin sudah percaya bahwa malaikat ada, walaupun kita nggak pernah lihat, nggak pernah jumpa. Kenapa percaya?
tadi yang mengabarkan Quran. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Ayo. Yang wajib kita imani 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Bagi kita yang 3, gaib kan ya? Taurat kita nggak pernah tahu tulisannya kayak apa, isinya apa. Zabur ya sama, kita nggak pernah tahu. Injil apakah sama dengan yang dipakai saudara-saudara kita yang Nasrani? Wallahu a'lam. Kalau saya tanya ke para guru-guru, bukan itu yang dimaksud. Karena isinya beda. Lah, yang masih nyata bagi kita cuman Quran, Pak. Masih nyata. Yang 3 bagi kita gaib. Injil, Taurat, Zabur, Injil bagi kita 3-tiganya gaib. Yang 1 doang bagi kita yang nyata, Quran. Makanya tadi saya bilang rukun iman bagi kita 99,9% gaib, hanya 0,1% yang kita bisa lihat, yaitu Quran. Kemudian yang keempat, iman kepada nabi-nabi Allah, ya, utusan Allah. Bagi kita semuanya gaib juga. Kita nggak pernah ketemu. Ya kalau mimpi mungkin ada kemungkinan Pak, orang-orang tertentu bisa mimpi dengan ketemu dengan Rasulullah. Kecuali kalau kita sezaman dengan Rasulullah, Rasulullah bisa kita lihat fisiknya kayak begini. Tapi kalau ada dalam kitab namanya Syama'il Muhammadiyah, tulisan Imam At-Tirmidzi kalau nggak salah, itu digambarkan fisiknya Rasulullah. Rasulullah itu tingginya sedang, nggak begitu tinggi juga nggak begitu pendek. Rambutnya sampai ke kuping, perawakannya badannya tegap. Tapi kalau jalan agak nunduk seperti orang yang turun dari tangga. Nah itu kalau kita baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah itu ciri fisiknya. Tapi fisiknya yang nyata gaib bagi kita. Kalau yang ngaku-ngaku nabi, nah sering pelatih bulu tangkis pensiun gak ada kerjaan, bikin agama. Siapa dulu namanya Ahmad Musaddiq, bikin agama baru namanya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Begitu ketangkep polisi diajak dialog sama Kiai Said Akil Siraj, mantan PBNU sebelum yang sekarang, kalah debat, tobat jadi nabi, pensiun. Nabi pensiun. Wah, kalau nabi palsu sering Pak ya, sering. Tapi bukan itu. Sehebat apapun dia, sepasih apapun dia bahasa Arabnya, kalau dia ngaku sebagai nabi, wajib untuk tidak percaya. Karena kenabian sudah ditutup dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bagi kita, para Rasulullah itu semuanya gaib, nggak pernah lihat. Yang kelima, iman kepada hari akhir, hari kiamat. Bagi kita ya gaib Pak. Kalau yang ramal juga banyak. Dulu zaman saya masih di santren itu pernah diramal, katanya kiamat akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu pas saya terakhir di santren itu Pak, tahun 99. Mau boyong, istilahnya kalau orang Jawa santri mau pulang kan boyong. Kalau bawean apa istilahnya? Kalau orang Jawa boyong. Santri yang di pesantren udah pulang nggak balik lagi itu boyong istilah. Itu tahun 99. Itu pernah dulu diramalkan bahwa kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Kemudian begitu saya udah ke Jakarta, kiamat diramalin lagi bakal datang tanggal 12 tahun 2000 tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 karena penanggalan suku Maya udah habis. Yang ramal dulu siapa namanya, yang perempuan itu? Mama Loren apa siapa ya? Apa Mama Loreng? Yang ramal orangnya udah mati, Pak. Kiamat belum. Loh, Rasul aja ketika ditanya mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul, beliau menjawab wallahu a'lam, Allah yang tahu. Rasul ibarat katakan orang paling dekat dengan Allah pun ketika ditanya kiamat nggak tahu. Tapi kenapa kita percaya itu pasti ada? Karena tadi di awal kita udah disampaikan dzalikal kitabu la raiba fihi, bahwa dalam Quran kita harus yakin, nggak boleh ragu, pasti datang, cuma kapan wallahu a'lam. Quran hanya sering menggambarkan bagaimana keadaan kiamat. Misalnya dalam ayat yang rata-rata kita hafal ya, al-qari'atu mal-qari'ah,
wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gambaran tentang kiamat. Kemudian satu surat selang satu, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, itu kiamat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan segala isinya. Isinya bumi macam-macam, digoncang dengan sekuat-kuatnya goncangan. Gempa bumi yang terjadi sekarang itu hanya mungkin kalau ibarat bola mah disentil dikit itu aja orang udah pontang-panting nggak karuan, apalagi itu nanti. Maka ketika itu wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Orang akan saling bertanya, ini kejadian apa? Nah itu ya kiamat. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Rasul hanya ketika ditanya sering beliau memberikan clue atau tanda-tandanya. Di antaranya min asyaratis sa'ah, di antara tanda-tanda kalau udah kiamat udah mendekat adalah apabila yataqarabuz zaman, waktu kita rasa semakin cepat, semakin singkat. Nah sekarang itu kayaknya begitu Pak. Ini tahu-tahu bulan Oktober udah habis, udah masuk bulan November. Bentar-bentar lagi ntar November, Januari dah Februari pilihan presiden, tahu-tahu ntar 5 tahun lagi ribut lagi pilihan presiden lagi. Kok kayak cepet banget? Wis sudah tanda akhir zaman. Terus di antara tanda misalnya kita baca dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, banyaknya orang alim yang meninggal sementara tidak ada penggantinya. Orang alim yang benar-benar alim. Kalau orang yang gelar akademik banyak belum tentu alim. Kalau gelar akademik tiap tahun kampus selalu ngeluarin wisuda ribuan bahkan jutaan di Indonesia. Tapi apakah alim? Wallahu a'lam. Banyak orang yang kadang gelarnya berderet, disodorin Quran aja nggak bunyi. Apalagi disodorin kitab-kitab turos, kitab-kitab klasik. Banyak orang alim-alim sementara nggak ada penggantinya. Lah kalau pejabat negara mah belum meninggal juga pengganti udah siap, udah banyak. Tapi kalau orang alim makin susah penggantinya, Pak. Sehingga kalau orang alim meninggal ilmunya kan dibawa, sementara pengganti nggak ada. Akhirnya karena orang-orang yang benar-benar alim udah nggak ada, ya akhirnya seadanya. Maka banyak kasus walau alam di Jakarta ini, Pak. Ketika masjid begini sholat yang jahar maghrib isya subuh, itu yang imam sehari-hari kok berhalangan, entah karena sakit atau entah karena ada keurusan keluarga atau ada bepergian. Kadang begitu udah komat dorong-dorongan. Arafah insya Allah gak maju ya, insya Allah lah. Tempat lain Pak dorong-dorongan, udah ayo maju kan kamu udah pernah ke Mekah. Yang udah Pak Haji, lu aja kan yang lo jadi RT udah biasa mimpin. Akhirnya dorong-dorongan Pak. Biar jadi imam begini kelihatannya gampang, kalau nggak terbiasa Pak. Berdiri di sini kaki gemeter loh Pak. Sama kayak megangin mic ini Pak. Ini kan ya begini doang nih. Kalau nggak biasa, gemeter. Lah umpama biasanya kalau sebelum Jumat kan ada MC ya. Lah kebetulan mungkin MC-nya berhalangan juga. Saya yakin dorong-dorongan juga. Wah ya. Apalagi kalau khotib nggak datang, walah tambah parah lagi. Tambah parah lagi. Lah ini memang nyata Pak. Banyak kita ini kadang kekurangan. Ini cerita dari Kiai Jalani itu kan. Beliau kan ngurus para khotib-khotib. Ya Allah, Ustadz di Jakarta itu nggak kurang-kurangnya, tapi kadang kalau memang lagi nggak ada. Yos itu tadilah kalau ibarat bahasanya katanya ya nggak ada rotan, akar pun jadi. Yes, yang penting pokoknya bunyi sono lah. Tanda kiamat. Tapi kita tetap optimis bahwa ketika lafaz Allah masih dikumandangkan di penjuru bumi, maka insya Allah kiamat masih jauh. Nah ini kan setiap gang, tadi saya lewat situ udah musola ya. Ada di sini ada, sampai ke ujung-ujung tiap gang ada musola, ada masjid. Insya Allah tiap adzan, tiap waktu mengumandangkan adzan, insya Allah kiamat masih jauh. Nah
ini tadi kembali ke bahasan bahwa rukun iman yang kelima, percaya dengan hari akhir, bagi kita ghaib itu tadi. Masuk bahasannya alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian yang keenam, rukun iman yang keenam, percaya dengan ketentuan Allah, qada dan qadar. Baik itu kadang qada itu sesuai dengan keinginan kita, kadang enggak. Bagi kita ghaib, kita hanya bisa berencana, Pak, besok hari Ahad libur mau jalan sama keluarga kemana, rencana kita. Tapi yang terjadi, wallahu a'lam. Jangankan besok, ntar aja nih kita selesai ngaji. Kita mungkin punya rencana habis ngaji mau ini, tapi nyatanya apa? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ghaib bagi kita. Nah, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir ditambah siksa kubur, nikmat kubur, pahala, dosa, neraka, surga, itu semuanya ghaib. Tapi kita percaya itu ada karena yang mengabarkan Al-Quran. Dan orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, ciri khas yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang percaya, yakin dengan adanya yang gaib, walaupun panca indera kita, otak kita nggak bisa menjangkau, kita yakin itu ada karena Quran yang mengabarkan. Terus yang kedua, apa ciri dari al-muttaqin? Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kalau kita baca dalam Quran dari awal sampai akhir, setiap perintah sholat itu memakai lafadz koma, madinya lafadz koma. Mudhari'nya yo ada yang bentuk mufrad, ada yang bentuk jamak, ada yang yuqimu, ada yang yuqimuna. Kalau diterjemahkan mendirikan. Dan tidak satupun kita jumpai dalam ayat Quran perintah sholat memakai lafadz fa'ala, yang artinya mengerjakan. Tapi perintahnya mendirikan, bukan sekedar mengerjakan. Bedanya beda. Di antaranya bisa kita baca dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis ulama asli Indonesia dan orangnya masih ada, Profesor Quraish Shihab. Dalam tafsirnya beliau membedakan antara mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu yang penting sholat, ya isya yang penting genep 4, maghrib yang penting genep 3, subuh lo yang penting genep 2. Masalah sholatnya bagaimana wis subuh, yang penting pokoknya pokoknya genep, tarawih ya genep. Itu mendirikan sholat. Gampangnya orang yang penting sholat itu namanya itu namanya mengerjakan sholat. Nah nanti bisa kita ukur, Pak, kita ini masih kelas mengerjakan sholat atau sudah naik kelas menjadi mendirikan sholat. Contoh lain, bedanya antara mendirikan dan mengerjakan. Kalau mengerjakan itu sholat seakan masih menjadi beban, sehingga setiap datang waktu sholat itu kayaknya beban datang. Ya udah ada, sholat lagi. Apalagi kalau subuh, Pak. Apalagi sekarang subuh jam 4:07 ya. Kayaknya cepet banget, Pak. Apalagi yang hobi agak melek-melek ya. Perasaan baru kelihatan, wah subuh lagi. Kayaknya tuh sholat tuh jadi beban berat. Lah itu namanya mengerjakan. Tapi kalau orang yang mendirikan sholat itu udah menjadi kebutuhan, bukan sekedar beban. Butuh, kita itu butuh. Kayak makan itu kan butuh kita, Pak ya. Nah, kalau datang waktu sholat, ada rasa kebutuhan kita tercukupi. Orang kalau kebutuhan tercukupi itu kan hawanya seneng. Kita misalnya pengen makan apa gitu, begitu kesampaian seneng. Begitu sholat, kok ada hati seneng, oh berarti itu kita udah naik level mendirikan sholat. Tapi kalau sholat kok masih hawanya berat, sholatnya masih asal yang penting genep rakaatnya, lah itu kelas namanya mengerjakan sholat. Beda lagi dengan yang disampaikan dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip ungkapan dari Imam Ad-Dhahhak.
Yang namanya mendirikan sholat itu adalah itmamur ruku'i wassujudi wattilawati, yaitu orang yang ketika sholat perhatian atau teliti dalam sholatnya, yang bukan asal yang penting gerak, bukan. Itmamur ruku'nya benar-benar sempurna dalam ukuran ilmu fikih. Ruku' sempurna itu ya ukurannya yang penting ada tumak ninah. Kalau gerakan, kalau yang masih normal punggung rata, nggak terlalu ke atas juga nggak terlalu tinggi ke bawah. Kalau urusan untuk ukurannya fikih. Kemudian yang penting tumak ninah. Ini kadang yang repot kalau tarawih, Pak. Saya pernah ngeliat tontonan YouTube di Blitar apa di mana itu Jawa Timur. Orang tarawih kok 20 rakaat 7 menit atau 8 menit selesai. Itu saya pernah nyoba ngitung satu rakaat itu dapatnya cuma 19 detik. Wah, kayak apa ya? Di sini mungkin langsung jamaah yang sepuh-sepuh langsung wes lah lungguh wae lah lungguh. Duduk aja duduk. Dan 17 detik satu rakaat, Pak. Oh, saya pernah baca Fatihah, Pak. Saya baca secepat saya. Itulah 16 atau 15 detik baru selesai. Itu baru Fatihahnya loh, Pak. Belum yang lain-lain. Loh kok bisa selesai? Wis wallahu a'lam. Lah itu tumakninahnya bagaimana? Ya cepet monggo silahkan, yang penting tumakninah. Kemudian menurut Imam Ad-Dhahhak yang dikutip Imam Ibnu Katsir adalah wa itmamur ruku'i was-sujudi. Sempurna sujudnya. Ini Imam Ad-Dhahhak mengomentari ini karena mungkin orang itu banyak lalai tumakninahnya ketika itu sujud. Dalam hadis Rasulullah, orang sujud harus meletakkan 7 anggota badan. Wajah minimal yang nempel ininya. Makanya kalau pakai peci kalau sholat agak diangkat dikit. Kalau dalam mazhab Syafi'i angkat begini. Ini biar ininya nempel ke tempat sujud. Walaupun dalam mazhab lain tidak mensyaratkan itu. Tapi Imam Syafi'i itu terkenal yang ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati. Wajah, 2 tangan, 2 telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki nempel ke tempat sujud. Itu gerakannya. Sementara yang lainnya adalah tumakninah itu lagi. Kemudian wa itmamut tilawah, menyempurnakan bacaan. Karena dalam sholat itu kan ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau rukun qauli itu yang berupa bacaan cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Itu wajib dibaca. Lah namanya membaca itu harus ada gerak bibir dan ada suara yang terdengar minimal oleh kita sendiri. Kalau kita ngaji dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih yang tipis, itu walaupun tipis tapi detail bahas itu, Pak. Misalnya ketika membaca Allahu Akbar dalam takbiratul ihram tidak boleh membacakan huruf A-nya, huruf hamzah atau A dalam lafaz Allah. Loh, kenapa? Kenapa kalau dipanjangkan itu seakan ada huruf istifham, huruf alif istifham yang mengawali lafaz Allah. Kalau misalnya bacanya begini, Allahu Akbar, salah kotak, salah besar. A-nya harus pendek, Allahu Akbar. Karena A kalau dipanjangkan itu seakan-akan ada alif istifham, alif yang digunakan untuk tanya. Kalau diartikan, kalau Allahu Akbar, kalau diterjemahkan, apakah Allah Maha Besar? Tapi kalau Allahu Akbar A-nya pendek, ya Allah Maha Besar. Itu beda panjang pendek sangat bahaya. Kemudian ini dalam kitab Safinah, kitab kecil, tidak boleh membacakan huruf ba dalam lafaz akbar. Nanti artinya berubah lagi. Kalau akbar ba-nya pendek artinya maha besar. Tapi kalau akbar itu mohon maaf, Pak. Ini loh, Pak. Yang bawah ini loh. Kalau atas ini kan namanya tutup. Nah, kalau yang bawah ini namanya apa? Kalau panji orang bilang pantat panji ya. Kalau botol apa namanya nih? Kalau bawah atas kan tutup nih namanya. Kalau yang bawah. Lah, kalau lafaz akbar kok baknya dipanjangin itu artinya ini loh, Pak. Akbar. Kalau seandainya panji kan pantat panji, Pak. Masa Allah pantat panji?
Ini bahayanya ya Pak. Kalau memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Ini kita kecil ya. Biasanya ya anak-anak ibtidak malah yang ngaji ya. Itu udah diajarin jangan memanjangkan huruf a dalam lafaz Allah dan jangan memanjangkan huruf ba dalam lafaz akbar. Itu dalam takbiratul ihram. Jadi kalau misalnya salah Pak. Artinya berubah. Atau Allahu Akbar, salah juga. Kalau mau memanjangkan, panjangkanlah di lam jalalahnya. Allah, itu lam jalalah namanya. Silahkan mau memanjangkan di situ, tapi jangan memanjangkan huruf alifnya di awal atau memanjangkan huruf ba yang di lafaz akbar. Kelihatannya sepele, tapi kalau itu dia tahu, sadar dan ngerti, maka bisa dihukumi ingkar, kufur. Kalau dalam kitab Ghayatul Muna namanya Pak, itu orang yang dengan sengaja membaca a dipanjangin, ba-nya dipanjangin sementara dia paham, wah bisa dihukumi kufur, bahaya. Lah kalau yang nggak tahu, lah orang nggak tahu kewajibannya nyari tahu. Jadi yang repot itu kalau takbiran Pak. Anak-anak itu kalau takbiran kan Allahu Akbar, bisa ya? Itu kalau di tempat saya tegur Pak. Takbirannya bagus, cuman lagunya diganti. Jangan memanjangkan huruf ba-nya atau alifnya. Nah, kadang kan takbiran anak-anak kan gitu, Allahu Akbar, memanjangkan huruf ba-nya. Kalau kita bisa ditegur Pak. Kalau misalnya nanti Idul Fitri atau apa, atau mungkin ada yang azan atau qomat atau ini, kalau memanjangkan huruf alif dan memanjangkan huruf ba, ditegur. Kalau ia tahu dan sengaja, bahaya. Itu rukun qauli yang pertama, itu Allahu Akbar. Kemudian Fatihah, apa lagi? Fatihah itu yang paling rawan ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar ya-nya ini kan bertasydid, bacanya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diterjemahkan, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta tolong. Itu yang benar. Kalau digeser dikit Pak, ya-nya tanpa tasydid, bacanya kedengaran di telinga mirip Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mirip kan ini? Kalau yang benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang salah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa tasydid. Kalau tanpa tasydid artinya wah bahaya Pak. Iyyaka tanpa tasydid itu artinya hanya kepada sinar matahari pagi. Na'budu nyembah. Lah yang nyembah sinar matahari pagi itu kan saudara-saudara kita yang punya toko pagi-pagi bakar lidi begini-begini yo. Kan kalau di Jaya itu sepanjang kan rata-rata mereka semua yang punya kan. Lah mereka nyembahnya sinar matahari pagi itu kalau pakai lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya-nya tanpa tasydid. Ini yang rawan di situ loh Pak. Karena Quran itu beda panjang pendek artinya berubah, apalagi berkurang huruf. Kalau tasydid itu kan persamaannya satu huruf. Kalau iyyaka itu seakan-akan dua huruf ya, yang satu pertama sukun, yang kedua fathah. Cuman untuk meringkas ditulis pakai tasydid iyyaka. Contoh lain Pak. Isa pas jam 7 ya? Belum? Jam 7, 3 menit lagi. Ini contoh bahaya. Sering yasinan kan ya? Nah kalau yasinan itu yang hati-hati di ayat ini loh Pak. Ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Di situ ada la dua, artinya berlawanan. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam kita ini. Allah panjang. Ta'budu syaitan, sekali-kali jangan nyembah setan. Itu kalau la-nya dibaca panjang. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum, ada la lagi, tapi itu la dibaca pendek. Sesungguhnya setan itu musuh bagi. La yang pertama artinya jangan, la yang kedua artinya
menganjurkan. Kalau dibalik bahaya, Pak. Ya bani Adam alla ta'budu syaiton, wahai bani Adam, ayo kita nyembah setan. Bahaya. Makanya ya ngaji Quran harus ada gurunya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.